marah ini sesuatu yang kelihatannya sederhana, dan kita setiap hari mungkin kita ada kemarahan yang muncul di hati kita. Tapi jarang di antara kita yang mempelajari, kenapa sih saya marah? Apa yang menyebabkan saya marah? Dan tahu-tahu marah begitu saja. Tentu marah tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan untuk dua pihak, baik yang marah maupun yang dimarahi. Yang marah itu dadanya sesak, yang dimarahi kesal. Karena seringkali yang dimarahi itu tidak merasa bersalah. Aku tidak bersalah kok dimarahi. Ya. Oleh karena itu, kita insya Allah perlu membahas tentang bagaimana cara mengendalikan marah. Untuk membahas mengendalikan marah, kita kenali dulu marah itu apa. Dan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kita bisa memaafkan orang justru pada saat kita marah. Jadi kalau sekarang kita mengendalikan dulu. Kita kendalikan dulu. Insya Allah Ahad yang akan datang kita membahas bagaimana kita bisa justru memaafkan pada saat kita marah. Baik, mari kita bahas mengenai itu. Ini marah adalah perasaan yang memberikan indikasi bahwa ada sesuatu kejadian atau keadaan yang tidak bersesuaian dengan sistem nilai yang kita percayai. Jadi di sini kita mempunyai sistem nilai yang kita percayai. Kemudian ada kejadian. Kejadian itu bisa perilaku orang, bisa keadaan yang terjadi, itu tidak bersesuaian dengan sistem nilai yang ada pada diri kita. Misalnya, kalau sistem nilai di dalam perusahaan, kita kan ingin semuanya karyawan itu kompak untuk mengerjakan berbagai macam kegiatan yang nanti mengerucut untuk suatu tujuan yang akhirnya mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, keuntungan untuk para karyawan dan pemilik modal. Itu dipercayai bahwa kita akan berhasil kalau kita melakukan ini dan itu dan sebagainya. Udah secara sistematik sudah disusun. Kemudian ada 1-2 orang yang perilakunya itu bertentangan dengan itu. Kita cenderung marah. Bisa juga misalnya sistem nilai yang ada di dalam diri kita itu lebih sempit. Sistem nilai yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau sistem nilai itu ada pada diri kita sendiri, kita beranggapan bahwa aku ini orang yang paling hebat. Aku ini orang yang paling pintar. Aku ini orang yang paling berkuasa. Kemudian ada orang yang berperilaku, perilakunya itu menyepelekan apa yang saya yakini itu. Lalu saya merasa terhina. Nah, kenapa merasa terhina? Ya karena tidak sesuai dengan yang saya percayai bahwa saya ini orang yang hebat. Lalu saya jadi marah. Ya, jadi saya ulang, marah adalah perasaan yang memberikan indikasi bahwa ada sesuatu kejadian atau keadaan yang tidak bersesuaian dengan sistem nilai yang kita percayai. Nah, penyaluran rasa marah itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Tergantung marahnya itu marah yang kayak apa. Ada marah yang dikarenakan sistem nilai yang ada dalam diri kita ini, itu didasari pada kasih sayang. Jadi marahnya berdasarkan kasih sayang. Ini yang paling gampang dicontohkan. Seorang bapak atau ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang santun. Dididik dengan baik, tapi kemudian ada perilaku dia yang menyimpang dari apa yang kita harapkan. Lalu kita marah, bapak ibunya marah.
Tapi marahnya itu marah karena sayang. Marah karena ingin mengoreksi dalam rangka membimbing anak itu. Nah, marah ini berbeda dengan marah yang dikarenakan saya itu tersinggung. Karena saya tersinggung, kenapa tersinggung? Saya merasa harga diri saya direndahkan. Marah yang demikian ini kecenderungannya agresif, ya, atau raging anger, kemarahan yang ingin ngamuk gitu. Nah, itu yang tidak baik. Nah, jadi penyaluran rasa marah bisa menjadi baik jika penyaluran itu disertai dengan kasih sayang dan dimaksudkan untuk mengubah suatu kesalahan agar pihak yang dimarahi bersedia mengubah diri dan menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang berkaitan dengan kemuliaan Allah. Nah, ini saya katakan bahwa sistem nilai yang kita percayai harus didasari pengakuan bahwa Allah adalah yang maha mulia. Karena Allah yang maha mulia, maka Allah saja yang berhak kita sembah, yang berhak kita taati dan sebagainya. Ya. Jadi kalau marah itu didasari kasih sayang terhadap orang yang melakukan kesalahan dengan harapan dia mau mengubah diri, menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang bertujuan memuliakan Allah, dan sistem nilai itu diterapkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Misalnya begini, Rasulullah SAW pernah marah dalam rangka mengoreksi. Rasulullah marah setelah ada seseorang yang mengeluh. Ada seseorang mengeluh kepada Rasulullah, kepada beliau, tentang seseorang imam, dia mengimami sholat, yang suka berpanjang-panjang dalam membaca Al-Quran. Terus waktu itu sholat subuh, tapi bacanya panjang sekali. Panjang sekali itu misalnya satu surat Al-Baqarah. Kalau kita itu bilang panjang itu baca wasyamsi sudah dianggap panjang. Maunya yang pendek seperti Qul huwallahu ahad. Bukan, itu ukurannya terlalu kecil ya. Ini berpanjang-panjang itu sampai berpuluh-puluh menit ya. Nah, ketika menerima laporan itu, Rasulullah marah dengan maksud agar imam tersebut memperpendek bacaannya sesuai dengan kemampuan dan kepentingan makmumnya yang berbeda-beda. Ya, makmum ini kan kepentingannya berbeda-beda, kondisinya berbeda-beda. Maka imam harus memperhatikan itu. Hadis yang saya kutip di sini, Abu Mas'ud Al-Ansari mengatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu orang itu melapor bahwa Rasulullah, saya sukanya datang belakangan, ya. Datang belakangan ketika sholat subuh. Karena apa? Imamnya suka baca panjang-panjang. Ya, di hadis ini tidak disebutkan alasannya apakah karena dia tuh tidak tahan, tidak kuat berdiri lama. Kalau kira-kira begitu, karena dia tidak keberatan dalam hal sampai terlalu siang. Ya. Kalau terlalu siang itu kan keberatannya karena masih banyak kerjaan nih gitu. Jadi dia berakhir-akhir. Lalu Rasulullah marah. Abu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah menasehati tapi sambil marah, dan marahnya itu belum pernah dilihat oleh mereka, oleh para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, fa ayyukum amman nas falyujiz, fa inna min waraihi al-kabir wad-dha'if wadzal hajah. Wahai manusia, di antara kalian itu ada yang suka membuat orang lari meninggalkan orang-orang itu.
Mulai karena itu, siapa di antara kalian yang mengimami orang banyak, hendaklah dia meringkas, memperpendek sholatnya, dikarenakan di belakang dia ada makmum yang sudah tua sekali, ada yang lemah, dan ada yang mempunyai kepentingan. Ya. Oleh karena itu, kalau kita sholat, kita lihat-lihat. Nah, kalau kita sholat di Masjid Babus Salam misalnya, kita coba kalau sholat zuhur di situ, nanti kan pendek-pendek, sebentar itu, jadi surat yang dibaca itu pendek. Karena apa? Banyak orang yang datang ke masjid itu karena kebetulan pas waktunya sholat zuhur, sholat di masjid. Kemudian setelah itu akan melanjutkan perjalanannya atau akan kembali ke tempat kerja. Oleh karena itu, ini yang saya tahu, kalau saya salah mohon maaf Ustadz Zainuddin, itu sholatnya pendek, zuhur dan asar. Tapi kalau subuh panjang. Karena apa? Jamaahnya itu orang-orang setempat yang tidak buru-buru dan mereka betah agak lama. Maka bacaan suratnya itu agak panjang. Ya. Oleh karena itu Rasulullah marahnya itu marah sayang, ya, sayang kepada imamnya dan juga sayang kepada makmumnya. Ada contoh lagi Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu marah ketika kaumnya itu ditipu oleh Samiri untuk menyembah patung anak sapi. Begitu Nabi Musa mengetahui mereka menyimpang, Nabi Musa marah. Tapi coba ungkapan yang disebutkan oleh Allah. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallakumus samiri. Allah memberitahukan kepada Nabi Musa setelah berada di Bukit Sinai 40 hari. Musa, aku telah memberi ujian kepada kaummu. Ketika kamu tinggalkan mereka untuk datang ke sini, mereka disesatkan oleh Samiri. Karena dia sudah diberitahu itu, turun itu sudah sambil marah. Kenapa mereka bisa menyimpang begitu? Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Kembalilah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah, sedih. Marah tapi sedih. Bukan marah yang kemudian ingin nempeleng. Enggak, marah, sedih. Karena apa? Nabi Musa sayang kepada umatnya, ingin mengentaskan mereka dari kekafiran, ingin menyelamatkan mereka dari neraka supaya mereka bisa masuk surga kelak. Nah, karena kasih sayangnya Nabi Musa, maka ketika mereka menyimpang, Nabi Musa marah. Marah ini untuk mengoreksi. Nah, terus Nabi Musa, coba kalimatnya juga, Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu sudah memberikan janji kepadamu, janji yang baik, kalau kamu mengabdi kepada Allah. Nah, jadi kata-kata yang dikeluarkan dalam marah ini mengingatkan bahwa tujuanmu itu mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah. Kenapa kamu lakukan itu? Tapi marah yang berbeda, yang saya tadi katakan, marah yang dalam rangka membela diri, membela harga diri, itu yang berbahaya. Yang kita bahas supaya kita menahan marah, itu adalah marah yang jenis kedua ini. Ya, penyaluran rasa marah bisa menjadi buruk jika penyaluran itu dimaksudkan untuk membela harga diri. Coba, kalau dikatakan membela harga diri, berarti orang itu merasa harga dirinya tinggi. Orang yang merasa harga dirinya adalah orang yang sombong. Nah, berarti kalau seseorang itu sombong, potensinya sangat besar dia akan menjadi pemarah. Kalau orang itu marah, bisa ditengarai bahwa dia itu orang yang sombong. Ya. Karena kalau marah itu kan kita hanya bisa marah kepada orang yang kita anggap lebih rendah dari kita. Orang yang kita tidak begitu membutuhkan. Coba,
Kalau marah kepada majikan, nggak berani karena takut dipecat, lalu dia tidak mendapatkan gaji. Nah, itu tidak berani marah. Kita hanya berani marah kepada orang yang kita tidak merasa bergantung padanya, dan kita merasa lebih pintar dari dia. Tapi kita tidak berani marah kepada orang yang lebih pintar, yang lebih berkuasa, yang lebih kuat. Ya. Kalau kita tahu bahwa yang kita marah itu jago karate, kita nggak bisa apa-apa, nggak berani kita marah. Nah, ini berarti ketika marah itu orang itu menganggap orang yang dimarahi itu lebih rendah. Kalau dia menganggap orang lain itu lebih rendah, berarti dia sombong. Dan itu berarti orang yang sombong akan punya potensi lebih besar untuk suka marah-marah. Jadi saya ulang, penyaluran rasa marah bisa menjadi buruk jika penyaluran itu dimaksudkan untuk membela harga diri, bukan untuk menjunjung tinggi asma Allah. Karena kemarahan semacam itu bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan pertikaian, bisa menyebabkan pemukulan, atau bahkan pembunuhan. Kalau suami istri, bisa menyebabkan perceraian. Kalau marah kepada orang yang lebih kuat, itu bisa muncul rasa dendam dan sebagainya, yang semuanya buruk. Ya. Abu Mas'ud juga ini bercerita, kuntu adribu ghulaman li bis-saut fasami'tu sautan min khalfi i'lam ya Aba Mas'ud falam afham as-sauta min al-ghadab. Ini belum tidak saya cantumkan di teks di depan ini, di depan teks yang di depan dari atau sebelum kalimat yang ada di depan kita ini ada cerita-cerita yang maksudnya begini. Abu Mas'ud yang namanya Uqbah bin Amr al-Badri, dia itu mempunyai budak. Lalu karena dia kesal pada budak itu dipukul pakai pecut. Cetar begitu. Terus dia mendengar ada suara, ketahui ya Abu Mas'ud. Tapi dia nggak peduli. Dia karena tidak peduli, dia tidak paham itu suaranya siapa. Karena apa? Lagi marah nih, aku lagi marah. Terus kemudian ternyata orang yang berbicara tadi, yang mengatakan tadi mendekat. Baru dia sadar, idza huwa Rasulullah. Wah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus Rasulullah mengulang berkali-kali. I'lam ya Aba Mas'ud. I'lam ya Aba Mas'ud. Ketahui hai Abu Mas'ud, ketahui Abu Mas'ud. Kalau kamu mencambukkan pecut itu dari tanganmu, maka ketahuilah bahwa Allah lebih berkuasa memukul kamu dibanding kamu memukul budak itu. Dia dipanggil Rasulullah, itu tahu bahwa itu Rasulullah, langsung dia gemetaran. Karena bergemetaran, pecutnya jatuh. Nah, terus dinasihati, Abu Mas'ud, kamu merasa kuat dibanding budak itu. Kamu tidak sadar bahwa Allah itu lebih kuat terhadap kamu. Allah bisa memukul kamu dengan lebih dahsyat daripada kamu memukul budak itu. Lalu dia berjanji, la adribu mamlukan ba'dahu abada. Aku tidak akan lagi memukul budak sejak saat itu. Berarti nasihat Rasulullah yang disertai dengan kemarahan kasih sayang, itu bisa mengubah perilaku Abu Mas'ud yang asalnya suka marah-marah kepada budak, kemudian berhenti. Nah, sekarang tidak ada budak. Kita itu di rumah kadang-kadang adanya pembantu. Kalau di perusahaan adanya pegawai. Bagaimana sikap kita terhadap pembantu, terhadap pegawai? Kalau kita terlalu kasar, ya seperti itu. Nah penyaluran kemarahan, terutama kemarahan yang berulang-ulang. Kalau diulang lagi, marah lagi, itu tidak hanya berakibat buruk pada pihak yang dimarahi, tapi juga berakibat buruk bagi pihak yang suka marah-marah.
Karena apa? Dia pasti tidak disukai orang. Dalam pergaulan, dia pasti tidak disukai oleh teman-temannya. Dalam bisnis, dia tidak disukai oleh partnernya. Jadi, itu bisa menyebabkan putusnya hubungan, putusnya networking, ya, putusnya hubungan dengan kerabat, putusnya hubungan dengan karyawan, putusnya hubungan dengan partner bisnis dan sebagainya. Di samping itu, kemarahan seringkali mendominasi pikiran kita. Kalau marah itu begitu kuatnya, akal kita itu bisa hilang kesehatannya. Pikirannya jadi tidak terkendali. Ini contoh yang jelas itu seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dulu dijuluki orang yang bijaksana. Tapi karena dia suka marah-marah kepada Nabi, perilakunya itu menjadi aneh-aneh. Lalu pamannya sendiri menjuluki dia Abu Jahal. Oh, bodoh kamu, bodoh kamu. Ya, karena pikirannya, akalnya menjadi dikendalikan oleh emosi. Ya, meskipun orang itu berilmu, tapi ketika mengambil keputusan pada saat marah, maka keputusannya itu seringkali tidak proporsional. Dan bahkan bisa lupa kepada Tuhannya. Bisa lupa, karena kalau marahnya itu begitu dahsyat, bisa langsung membunuh orang itu. Padahal Tuhannya melarang membunuh. Itu artinya dia lupa kepada Tuhannya. Rasulullah dipuji oleh Allah bahwa Rasulullah itu tidak suka marah dan suka berbicara lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Jadi ini pujian bahwa ya karena kamu itu lemah lembut, kamu tidak suka marah, maka orang pada betah berada di sisimu. Nah, dengan latar belakang semacam itu, pantaslah Rasulullah kalau memberi nasihat seringkali menekankan agar kita tidak suka marah. Abu Hurairah bercerita, ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW minta dinasihati. Ausini, nasihatilah saya Rasulullah. Jawabannya, la taghdab, jangan marah. Terus dia kepengen tambah nasihatnya lagi. Ausini, nasihati lagi saya Rasulullah. Diulang lagi, la taghdab, jangan marah. Lagi Rasulullah, apalagi la taghdab. Jadi minta dinasihati banyak, tapi ternyata diulang-ulang jangan marah. Begitu pentingnya kita mengendalikan marah. Oleh karena itu, kita belajar bagaimana kita bisa mengendalikan diri atas kemarahan. Agar kita bisa mengendalikan diri atas kemarahan, kita perlu mempelajari apa yang menyebabkan kemarahan dalam rangka membela diri. Nah, ini jenis marah yang kedua. Pada umumnya, rasa marah akan muncul pada seseorang yang menganggap harga dirinya telah direndahkan oleh orang lain. Harga diri direndahkan oleh orang lain. Dia merasa, ini menganggap, jadi anggapannya. Mungkin orang itu tidak bermaksud merendahkan diri, tapi kalau orang ini merasa atau menganggap direndahkan, ya dia marah. Nah, ini berarti dia mengukurnya bukan pedoman dari Allah, tetapi pedoman dari harga dirinya. Ya, artinya orang pertama tadi yang marah merasa harga dirinya berada di suatu level tertentu. Dia merasa harga dirinya di suatu level yang tinggi. Kemudian dia menganggap ada orang yang kedua tadi memperlakukannya sebagai orang yang harga dirinya lebih rendah daripada yang diyakini. Ini latar belakangnya begini, bahwa kita masing-masing itu sadar atau tidak sadar itu mengukur harga diri kita. Sadar atau tidak sadar. Contohnya begini, kalau kita bertemu dengan orang yang kita kenal atau tidak, kita itu suka berbicaranya dengan nada tinggi atau nada rendah. Seringkali kalau kita bertemu dengan seorang guru kita bicaranya dengan nada yang rendah. Kosakatanya kita milih kosakata yang baik.
Tapi kalau kita ketika berbicara pada pembantu kita pakai nada yang tinggi dan kata-katanya suka kasar. Ini kan berarti kita itu dengan sadar atau tidak sadar telah menempatkan diri di satu level harga diri. Kemudian kita menganggap orang lain itu apakah lebih rendah dari kita atau lebih tinggi. Kalau kita menganggap lebih tinggi, maka kita berusaha santun. Tapi kalau kita menganggap dia lebih rendah, kita berusaha kasar. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, ada orang yang kita anggap levelnya lebih rendah, kok dia menganggap kita di bawahnya, kita tersinggung. Ya, misalnya, ini kejadian benar tapi saya tidak menyebut nama orang ya. Ada seorang menteri merasa bahwa semua pegawai sipil yang ada di bawah kementeriannya harus menghormatinya dan harus tunduk patuh pada keputusannya. Dia akan marah kepada orang yang menyanggah kebijakannya. Meskipun dengan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara sosial. Kemarahan ini bisa dinyatakan dengan pemecatan. Meskipun pegawai tersebut, orang tersebut itu adalah seorang profesor, doktor yang pengalamannya itu sudah 30-an tahun. Yang telah berpengalaman di bidangnya selama puluhan tahun. Dia marah. Karena apa? Aku kan menteri. Kamu meskipun profesor doktor, kan kamu di bawah saya. Tidak boleh kamu menyanggah keputusanku. Nah, ini wujud kemarahan dinyatakan dalam bentuk pemecatan. Jadi bisa dengan cara memukul, bisa dengan cara memecat, dan sebagainya. Kemarahan juga yang serupa itu bisa terjadi pada seorang istri pejabat tinggi. Nah, ini sejarah masa lampau. Ya. Ada seorang istri pejabat tinggi mengancam akan memenjarakan pemuda tampan yang bernama Yusuf, yang kemudian kita kenal sebagai Nabi Yusuf. Karena Yusuf muda ini tidak mau mentaati perintahnya untuk memenuhi selera birahinya, dia mengancam akan memenjarakannya dan betul-betul dilaksanakan untuk memenjara. Ya, sekarang kita lihat kalau ada orang yang marah kepada orang lain, dia merasa berkuasa, yang dimarahi itu tidak punya kekuasaan, kirim ke penjara. Meskipun tidak ada kesalahan, kesalahannya dicari-cari. Tapi kalau kepada orang yang temannya sendiri, kelompoknya sendiri, meskipun berbuat salah, tidak dipenjara, tidak diproses. Nah, ini contoh pada masa lalu, di surat Yusuf diceritakan, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amurhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Itulah kalian para wanita, kalian menyalahkan saya. Coba setelah kamu melihat manusianya, orangnya, dia tampan, menarik. Memang aku mengajak dia untuk berselingkuh, tapi dia menolak. Sungguh kalau dia tidak mau melaksanakan perintahku, dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang yang hina. Dan dipraktekkan sampai Nabi Yusuf di penjara tanpa salah. Ya. Jadi memenjarakan orang tanpa salah itu sudah terjadi dari dulu karena kemarahan, kalau bahasanya sekarang karena arogansi kekuasaan. Nah, terus bagaimana cara kita bisa mengendalikan diri agar tidak mudah marah? Agar kita tidak mudah marah yang disebabkan oleh dugaan bahwa orang lain telah merendahkan diri kita, merendahkan harga diri kita. Itu caranya, tadi saya sebutkan, kita bisa marah kalau kita mempercayai kita punya level harga diri di suatu tingkat tertentu, terus ada orang menganggap kita lebih rendah. Nah, kalau kita merasa bahwa kita direndahkan, bahasa lain adalah kita merasa dihina, maka kita marah. Caranya gimana? Hati-hati, jangan mengukur harga diri dengan kekuasaan. Jangan mengukur harga diri dengan pangkat.
Jangan mengukur harga diri dengan harta. Jangan mengukur harga diri dengan banyaknya pengikut. Ya, banyak pengikut itu misalnya partai besar dan sebagainya. Itu kan banyak pengikut. Jangan mengukur harga diri dengan keilmuan, merasa lebih pintar. Jadi hati-hati, orang pintar itu juga bisa jadi sombong. Ya. Nah, caranya gimana? Mengukur harga diri hanya dengan ketakwaan. Orang yang layak harga dirinya tinggi adalah orang yang bertakwa. Kalau kita mau seperti itu, ketika kita melihat orang yang lebih bertakwa, kita mesti hormat. Meskipun dia lebih miskin dari kita, meskipun dia tidak mempunyai kekuasaan, tapi kalau level yang kita gunakan adalah ukurannya itu, ya measurementnya, ukurannya itu adalah ketakwaan. Firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Paling mulia, ini kan harga diri. Ya. Kemarahan bisa juga muncul pada diri seorang pemimpin terhadap orang yang ia curigai akan menghilangkan kepemimpinannya. Nah, bisa juga orang yang punya ambisi kekuasaan, terus kalau ada orang lain yang dicurigai, wah dia ingin menjatuhkan posisi saya. Nah, itu bisa marah. Ya, seringkali kecurigaan itu disebabkan kesalahpahaman seorang pemimpin yang sangat berambisi secara berlebihan untuk berkuasa. Ya, kalau kita pelajari, ambisi kekuasaan itu termasuk hawa nafsu. Nah, ini kadang-kadang orang berambisi itu berlebihan. Nah, misalnya kasus di negeri kita, ya, seorang kepala negara marah dan memenjarakan beberapa mahasiswa yang dituduh melakukan subversi. Subversi itu apa? Masih ingat? Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, subversi adalah usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara di luar undang-undang. Ya, jadi kepala negara atau pejabat-pejabat di bawahnya itu marah kepada beberapa mahasiswa hanya karena mereka memimpin demonstrasi anti modal asing. Loh, ini demonstrasinya tuh anti modal asing, tetapi penguasa merasa ini akan menjatuhkan saya. Buktinya apa? Dituduh subversi. Subversi itu kan tuduhan menjatuhkan kekuasaan. Jadi ini nggak ada kok hubungannya dengan menjatuhkan kekuasaan. Ini hanya anti modal asing saja. Nah, mereka kenapa dipenjara? Karena dianggap memprovokasi kerusuhan yang menyebabkan meninggalnya belasan orang dan terlukanya ratusan orang lainnya. Loh, ini kok bisa memprovokasi? Demonstrasinya di satu tempat, kerusuhannya di tempat lain. Kerusuhan dibikin oleh penguasa itu sendiri. Penguasa kan punya preman-preman yang dipiara. Nanti kalau pada suatu saat ada kasus-kasus seperti itu, ini digerakkan, membuat kerusuhan. Nanti yang demo dianggap, nah gara-gara kamu demo, ini terjadi kerusuhan. Lalu terus dipenjarakan. Nah, beberapa orang dipenjarakan. Nah, kesalahpahaman yang menyebabkan kemarahan, itu juga terjadi, yang semacam itu juga terjadi pada Firaun. Sejak awal itu Nabi Musa itu sudah menyatakan bahwa misinya adalah membawa kaum Bani Israel keluar dari Mesir agar mereka tidak dianiaya. Dianiaya karena mereka diperbudak dan anak-anaknya yang laki-laki dibunuh. Dibunuh begitu saja meskipun tidak ada kesalahan, bayi dibunuh, nggak ada kesalahannya. Ini orang yang mempunyai ambisi kekuasaan terlalu berlebihan itu seringkali salah paham. Contohnya, Nabi Musa itu kan mengatakan kepada Firaun seperti yang diperintahkan oleh Allah, fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adzibhum. Musa dan Harun, datangilah Firaun. Katakan kepada Firaun, kami adalah utusan Tuhanmu, misi kami adalah lepaskan Bani Israel
agar pergi bersama kami. Jangan engkau siksa. Jangan engkau siksa. Misiku hanya membawa mereka keluar. Tapi apa? Fir'aun salah faham dan menuduh Nabi Musa akan merebut kekuasaan darinya serta mengusirnya dari Mesir. Buktinya beberapa ayat berikutnya dikatakan, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Apakah kamu datang untuk mengusir kami dari bumi kami, dari tanah kami dengan menggunakan sihirmu, hai Musa? Gak ada hubungannya dengan itu. Tapi dulu itu kan kalau ada raja kalah perang, maka raja itu keluar dari daerah itu, lalu daerah itu dikuasai oleh yang menang. Nah, maka bahasanya litukhrijana min ardina, supaya engkau mengusir kami dari daerah kami. Nah, dan cara mengendalikan diri agar tidak mudah marah yang disebabkan kesalahpaham adalah yang pertama tadi, mengukur harga diri hanya dengan ketakwaan. Cara yang lain, hilangkan ambisi berlebihan untuk berkuasa. Hilangkan ambisi berlebihan untuk berkuasa. Kita seringlah menyaksikan di negeri kita sendiri, orang yang ambisinya berlebihan itu mudah marah, dikit-dikit marah, bisa dipenjarakan, bisa dibunuh. Ada yang dibunuh berhasil, ada yang dibunuh tapi tidak berhasil, yang terbunuh anak buahnya dan sebagainya. Kalaupun ingin menjadi pemimpin kita itu, keinginan itu jangan didorong oleh hawa nafsu. Tapi keinginan menjadi pemimpin itu hanya ingin memperbaiki nasib masyarakat, melalui kepemimpinan yang adil, yang diridhoi oleh Allah. Jadi ketika punya ambisi menjadi penguasa, menjadi pejabat, itu hanya karena Allah, hanya karena mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah, maka yang dilakukan adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau kemudian korupsi, korupsi kan tidak diridhoi oleh Allah. Nah, itu tidak pas. Karena apa? Untuk jadi penguasa atau tidak, itu Allah yang menentukan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, wahai Tuhan, Engkau adalah raja di raja. Engkau memberi kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menanggalkan kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau membuat hina kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau membuat mulia orang yang Engkau kehendaki. Tapi biyadikal khair, semua kebaikan ada di tanganmu. Artinya keputusan Allah pasti baik. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu, jadi ini yang saya kemukakan dua. Ada beberapa, tapi sementara ini dua. Satu, mengukur harga diri hanya dengan ketakwaan. Dan yang kedua, mengukur harga, kita jangan terlalu berambisi berkuasa. Karena terlalu ambisi berkuasa itu bisa menyebabkan akal kita menjadi tidak normal, tidak sehat pola pikirnya. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur marah? Kalau kita sudah terlanjur marah itu kan begitu ada trigger langsung kita marah. Apa yang kita lakukan? Tahan. Jangan dilampiaskan. Ini ada perdebatan di kalangan orang yang belajar ilmu jiwa. Mana sih lebih baik, dilampiaskan atau ditahan? Dilampiaskan itu nanti menyakiti orang. Kalau ditahan nanti menyakiti diri sendiri. Karena kalau ditahan itu kan menjadi dada ini sesak, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Jadi dua-duanya jelek. Nah, ini solusinya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Kalau semacam jadi tidak usah dilampiaskan dan juga tidak dipendam. Nah, sekarang yang kita bahas ini bukan dipendam, tahan. Ya. Ketika kita sudah muncul kemarahan, tahan. Nah, orang yang mampu menahan diri melampiaskan kemarahan itu akan memperoleh posisi terpuji di sisi Allah.
Abdullah bin Umar mengutip Rasulullah SAW bersabda, "Ma tajarra'a 'abdun jar'atan afdala 'inda Allah 'azza wa jalla min jar'ati ghaidhin yakdhimuha ibtigha'a wajhillah." Tidak ada seorang hamba yang menahan sesuatu yang lebih utama, menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah daripada menahan marah. Ia menahannya karena mencari ridho Allah. Jadi kalau begitu, menahan marah itu termasuk bagian dari ketakwaan. Karena orang yang bisa menahan marah itu akan mendapatkan pahala, akan diridhoi oleh Allah. Tahan ya, bukan menyimpan ya, bukan menyimpan marah, tapi tahan, artinya jangan dilampiaskan. Terus bagaimana cara menahan itu? Ini cara lahiriah. Kalau kita belajar ilmu jiwa, suka kalau kamu marah, hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Kalau masih marah, sampai 100. Nah, ini artinya fokus perhatiannya dipindahkan kepada angka 1, 2 dan sambil menunggu waktu. Kalau waktunya ditunda, maka suhu pikiran kita yang naik itu nanti akan turun kembali. Itu yang seringkali kita pelajari dari ilmu jiwa. Ada ajaran Rasulullah yang menurut saya lebih bagus. Ya. Nomor 1, kita memohon perlindungan Allah dari setan. Karena setan memang suka membangkitkan kebencian dan permusuhan di antara manusia. Ya. Ada ayatnya yang saya tidak kutip di sini. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Setan itu memang suka menanamkan rasa kebencian dan permusuhan. Itu kan dimulai dari kemarahan. Nah, jadi karena itu kalau kita sedang marah, minta perlindungan kepada Allah dari setan. Ada cerita dari Sulaiman bin Surat. Istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang saling mencerca, saling memaki-maki. Terus para sahabat ini sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah. Terus mereka mendengar yang satu maki-maki kepada yang lain sambil marah. Qad marra wajhuh, wajahnya memerah. Lalu Rasulullah berkata, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku tahu kalimat apa yang bisa menyebabkan kemarahan mereka itu hilang. Kalau mereka mau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka kemarahan itu akan hilang. Nah, Rasulullah memahami bahwa mereka marah itu karena di-trigger oleh kebencian yang dipanas-panasi oleh setan. Maka mohon perlindungan kepada Allah. Ini lebih utama dibanding dengan menghitung 1, 2, 3, 4, 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ini waktunya kan mengucapkan itu kan butuh waktu. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kalau kita bilang a'udzubillah, kita langsung mengaitkan hati kita dengan Allah. Kalau kita mengaitkan hati kita dengan Allah, kita memahami Allah itu maha kuasa, kita ini maha kecil. Dan kita merasa bahwa yang manas-manasi hatiku itu setan. Karena kita tidak bisa melihat setan, kita mengharapkan Allah lah yang mengusir setan itu. Satu. Ya, yang kedua, ambil air wudhu. Untuk mendinginkan kemarahan. Kalau kita marah, itu kan jantung kita makin, detaknya itu menjadi makin sering. Karena detaknya makin sering, dia memompokan darah lebih banyak, sujud, maka suhunya naik. Nah, karena dengan darah yang dipompakan lebih banyak, kita menghirup oksigen lebih banyak, supaya bisa diserap oleh darah. Wah, ini menjadi panas, dan darah terkumpul, kita merasa mempunyai tenaga tambahan. Nah,
Jadi marah itu bisa memanaskan suhu badan. Lahiriahnya suhu badan. Kalau kita wudhu, maka wudhu itu bisa mendinginkan badan kita. Nah, ini cepat, lebih efektif daripada hanya menghitung 1, 2, 3, sampai 10. Ya. Air wudhu yang disertai dengan niat mencari ridho Allah itu bisa mendinginkan secara fisik dan sekaligus secara kejiwaan. Ya. Rasulullah mengatakan, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kemarahan itu dari setan. Setan itu dibuat dari api, dan api itu akan padam dengan air. Maka ketika salah seorang di antara kalian itu marah, hendaklah dia berwudu. Nah, yang ketiga, kita diam atau berhenti berbicara. Jangan ngomong, karena kalau kita ngomong nanti yang keluar itu kata-kata marah. Jangan usah ngomong. Jadi kita berhenti bicara pada saat timbul rasa marah terhadap seseorang, sehingga rasa marah itu mereda. Nah, Rasulullah SAW bersabda, dikutip Abdullah bin Abbas, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Ajarilah orang lain. Ajarilah. Coba kalau marah kok dihubungkan dengan ajari. Ajarilah dan berilah kemudahan kepada orang lain, jangan mempersulit. Kalau kita mempunyai anak buah atau kita tuh mendidik anak, diajari dulu supaya dia melakukan pekerjaan itu dengan benar. Ada orang tidak pernah memberi pelajaran, tapi ketika orang itu salah, karyawannya salah, dimarah-marahi. Loh, aku belum pernah dikasih tahu, belum pernah diajari. Gimana mau tahu? Nah, terus setelah dikasih pengetahuan, dikasih kemudahan, cara-cara yang mudah, jangan disuruh mengerjakan yang sulit-sulit. Wa idza ghadaba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang di antara kalian itu marah, diam aja, diam, tidak usah ngomong. Ya. Terus ada lagi, ini kalau kita bisa terapkan semuanya bagus bareng gitu ya. Yang keempat, kita mengubah posisi duduk ke posisi yang lebih rendah. Kalau kita berdiri, kita duduk. Kalau kita duduk, kita berubah ketiduran. Gimana itu? Kok marah kok begitu? Iya, kalau orang marah tadi yang saya katakan, kan kita hanya marah kepada orang yang lebih rendah. Dan kita itu kepengen mukul itu pada posisi yang tinggi. Tapi kalau kita itu berdiri kemudian duduk, kita mau memukul dia tuh gimana? Mau berantem tidak pada posisi siap. Terus kalau masih belum reda, tiduran aja. Tiduran. Tidak pada posisi untuk bergerak, untuk melakukan pengerusakan. Ya. Abu Dzar mengutip Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Ketika seorang di antara kalian itu marah, dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Fa in dzaba anhul ghadab. Kalau sudah reda dengan berdiri lalu terus duduk, kok sudah reda, ya udah. Ya, fa in dzaba anhul ghadab. Wa illa falyantaji. Kalau masih belum reda, tiduran gitu. Ya. Kemudian yang kelima, tidak kalah penting dari semua itu, kita mulai membaca Al-Quran. Bila kita tidak dalam keadaan bersih dari hadas, kita sudah batal, kita ambil air wudhu dulu. Ya. Kalau kita hadas besar, mandi dulu. Nah, ini kan dari wudhu atau mandinya kan sudah meredakan, mendinginkan. Setelah itu kita membaca ayat Quran yang mana saja yang gampang. Kalau nggak ada mushaf di sisi kita, baca yang hafal. Hafalnya Qul huwallahu ahad, bacalah Qul huwallahu ahad. Hafalnya Qul a'udzu birabbin nas, baca Qul a'udzu birabbin nas. Atau yang dihafal hanya Fatihah, baca Fatihah. Itu insya Allah meredakan. Ya. Kita baca ayat yang mana saja, dari surat yang mana saja, asal disertai dengan niat atau maksud untuk mencari ridha Allah. Al-Quran adalah obat untuk berbagai penyakit hati. Dan hebatnya Al-Quran itu bukan hanya meredakan, tetapi sekaligus menasihati kita. Ya.
Allah bersabda, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhanmu dan obat untuk yang ada di dalam dada. Ini kan obat jiwa, obat kejiwaan. Dan sekaligus Al-Quran itu petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Silahkan buktikan. Ini kalau saya di rumah itu, ini terutama istri saya kalau lagi saya bikin kesel, ya tidak sengaja istri saya kesel begitu, terus dia baca Quran. Alhamdulillah, dengan dia baca Quran, marahnya hilang. Saya juga ikut mendengarkan, karena ya saya senang mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau dia meskipun membacanya dari jauh, kalau saya masih bisa mendengar suaranya, saya dengarkan. Jadi dianya ya reda, sayanya juga reda. Jadi ini ada 5 langkah yang bisa kita lakukan ketika sudah terlanjur marah. Ringkasannya, penyaluran rasa marah bisa menjadi baik jika disertai kasih sayang. Dimaksudkan untuk menghentikan suatu kesalahan. Penyaluran rasa marah menjadi buruk jika dimaksudkan untuk menjaga harga diri. Cara menghindari marah yaitu kita mengukur harga diri dengan ketakwaan dan menghindari ambisi berlebihan untuk berkuasa. Untuk mengatasi kemarahan yang sudah terlanjur muncul, kita mohon perlindungan Allah terhadap setan. Ambil air wudhu, diam dari percakapan, lalu mengubah posisi tubuh dan membaca Al-Quran. Semoga Allah memberi kita kesabaran dan kemampuan untuk menghindari atau mengatasi kemarahan dari diri kita sendiri. Amin.